Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Wala an tushiba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka bin an tushiba aliman yarda an nafsihi wa ayu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayu jahilin li jahilin la yarda an nafsihi. Faidatus suhbah innama hiya ziyadatu fil hali wa adamu naqsan fiha husbama ya'ti al-kalamu alaihi inda qawlihi wa la tashab man la yanhadika haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu fasahbuhu man yarda an nafsihi wa in kana aliman sarun mahdud wala faidata fiha li'anna ilmahu ghairu nafi'an lahu wa jahluhu alladhi awjaba ridahu an nafsihi darrun ghayatud darurati ka'annahu idha fatahu hadzal ilmu alladhi yarahu aibahu hatta la yarda an nafsihi la ilma indahu wa suhbatu man la yarda an nafsihi wa in kana jahilan khairun mahdun fiha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita membacakan kalam daripada Al-Hikam punya Ibnu Athaillah yang ke-36, yang artinya, kata beliau, sesungguhnya persahabatan engkau dengan orang yang jahil, yang orang jahil tadi dia tidak suka dengan keadaan dirimu yang kada baik, itu lebih baik bakawan dengan orang jahil ketimbang engkau bakawan dengan orang yang alim, secara jahir alim, tetapi orang tersebut tidak menegur atau senang keadaan tentang dirimu yang tidak baik, itu adalah merusak. Nah, jadi ilmu yang mana yang diridhoi dan orang jahil, yang jahil tadi yang tidak ridho itu yang seperti apa? Ini misalnya kan kita lah. Ya. Jadi seandainya kita tuh
ada punya kelakuan yang kada baik. Nah, yang kemarin kan kelakuan yang kada baik itu diantaranya adalah merasa diri bagus, yaitu penyakit hati. Perasaan bagus walaupun sudah beramal, pina merasa beramal. Makanya ada ulama mengatakan orang yang zahir ataupun orang yang bermaksiat, dia tahu bahwa dirinya salah, itu kadang-kadang baik daripada orang yang berilmu mengaku bagus, mengaku soleh. Nah, ini kan masalah tasawuf nih. Jadi urusan hati. Jadi kalau orang tuh bermaksiat, merasa salah, merasa salah, ibadah maksiat tahu salah, kemudian salahnya kadang-kadang ibaratnya melihat diri tadi salah aku katanya. Isok kena bermaksiat pulang. Nah, itu kena sore-sore atau malam-malam mengheningkan diri pulang, mengaku salah lagi. Itu lebih baik kata ulama daripada orang habis beribadah, habis sholat kemudian merasa baik. Anggapan kira-kira surgaku yang manakah? Nah, setelah beramal mengaku tuh, surga yang manakah nanti aku dimasukkan? Kalau yang ahli maksiatnya tahu diri, aku tadi maksiat ya, minuman, tapi kira-kira neraka yang mana sagan aku badiam nanti. Walaupun inya berbuat baik teh, merasa kurang, maksudnya kada sempurna tuh nah. Jadi merasa kada apa bahasa kita tuh kada percaya diri bahwa amalku ini, ibadahku ini kada apa-apanya. Tetapi orang yang alim tadi, orang berilmu tadi, karena kada mempelajari ilmu batin, akhirnya surga yang mana kira-kira aku setelah beramal ini. Nah, banyak diceritakan ada seseorang yang ulun kisahkan semalam tuh kan. Jadi orang ini pemabuk, raja mabuk. Setelah mabuk meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kadada orang karumah menjenguk kadada, mailangi takjiah kadada satu pun. Nah, kadada yang mailangi kan orang mati itu sedih benar kan. Udah orang ini ahli maksiat, mabuk, meninggal dunia, kadada yang mailangi, mentakziahi tidak ada. Ujah bininya, amun kaini aku mandi seorang aja. Aku mandi seorang aja. Dia yang bini dimandi ya. Imbah dimandi, kadada juga orang datang. Kapan nih seorang bini ini? Terpaksa bininya nih mengiau orang di pasar.
berdua. Apa yang dikau supaya mengangkat akan membawa mayat ini ke masjid. Mudah-mudahan nanti di masjid orang habis sholat zuhur kah, habis asar membayangkan. Sekalinya orang tahu di masjid bahwa yang meninggal ini adalah ahli pemabuk, kada ada yang menyulatakan. Dilihatkan ya. Jadi yang bininya, ayo ya sudah aja. Kada ada membayangkan kudu sakin si bayangkan laki kune. Bawa aja pulang kano ke kuburan, langsung dipatak ya. Ketika datang ke kuburan, sekalinya ada tuan wali berdahulu di situ. Tuan wali ini apabila keluar, pasti orang kena cium tangan, orang kampung nih, karena wali besar. Ibaratnya selebritisnya ulama. Dan beliau ini jarang keluar. Beliau sibuk dalam berkhalwat saja. Tapi kalau keluar, lebih daripada artis orang mengejar. Minta berkah tenang. Mendengar tuan wali ada di kuburan, sakampungan datang ke kuburan. Melihat si tuan wali menyembahyangkan, ikut semua satu kampung menyembahyangkan. Nah, di rumah kada ada mailangi, di masjid kada ada yang menyembahyangkan. Setelah melihat si tuan wali, akhirnya ikut sembahyangan. Tuan wali menguburkan 4 juga orang kampung. Mungkin tuan wali ini sampai talkinnya kira-kira yang memborong, sampai bertahlilan, sampai selesai. Nah, ibaratnya tak. Jadi setelah itu tuan wali ini bertanya, lan bini yang almarhumah nih, almarhum nih. Hai tuan, hai bibinian maksudnya. Gerangan apa? Gerang laki sampean hebat banar amalannya. Amalannya tuh apa kira-kira sehingga aku nih langsung disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika aku bahalwat datang Rasulullah pada ulun. Wah, bahasanya kira-kira kayak itu bang. Menyuruh untuk menyulati laki piannya apa gerang amalan. Ujah bininya yang aku tahu biniku nih, lakiku nih adalah istiqomahnya adalah mabuk aja. Amalan ini mabuk aja. Mabuk aja. Apabila pagi sampai malam mabuk setiap hari. Ujar tuan wali kada mungkin ini pasti ada amalan. Yang sehingga ibaratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan sidin nih. Nah, ujar nang bini kira-kira aja bang lah. Hidin ini ada bang biasa amalan malam-malam. Apabila boleh dari mabuk tuh bodoh ya. Ini dalam mazhab Syafi'i itu boleh aja dalam keadaan mabuk tuh sembahyang. Nah, kecuali gila kan. Nah, jadi sholat 2 rakaat subuh berimaman pulang. Nang bini jadi makmum. Nang laki jadi imam dalam keadaan teler. Imbah itu jenang bini setelah sholat menyorang, menitiskan air mata, bepandir, seakan-akan bepandir, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Ya Allah, aku nih kerjaanku nih salah, mabuk salah, ibaratnya. Kira-kira neraka yang manakah hina saya nih katanya.
Pokoknya kadang merasa bujur walaupun habis bertobat harus nih. Tobat. Habis subuh tobat, menangis. Tapi merasa salah terus. Yang lain Bang ya Tuan Wali tadi amal yang lain Bang apa? Beliau ini katanya paling suka memelihara anak yatim di rumah tuh lah. Sayang benar sama anak yatim. Bahkan lebih menyayangi anak yatim daripada anaknya sendiri. Nah, ya Tuan Wali ini nang harap benar amalan nih Bang. Amalan yang harap yang luar biasa. Mungkin inilah amalan almarhum inilah yang sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dan kada mau menyia-nyiakan. Maka saya akhirnya disuruh dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat jenazah walaupun di atas kuburan. Nah, ini kan Bapak, sholat itu di mana aja jenazah ada. Bahkan Imam Syafi'i walaupun di atas kuburan dimasukkan ke kuburan sudah kan Bapak. Kalau ingin melihat ada orang sholat, orangnya sudah dikebumikan. Nah itu kan Bapak boleh aja dah sholat jenazah asalkan jangan beruku bersujud benar. Bersujud beruku. Jadi adapun faidah bersohbah, sohbat ini berkawan. Kawan ini bisa berguru juga. Bersohbah, berkawan. Karena sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sahabat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut sahabat yang lain itu adalah sahabat. Jadi ibaratnya sahabat ini berguru lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut bersohbah, berkawan. Lain murid lawan guru. Nah, padahal sebenarnya Rasulullah itu adalah guru dan sahabat adalah murid. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut para sahabat itu adalah sahabat, sohbah. Adapun faedahnya dalam kita berkawan dalam satu hal, dalam satu keadaan yang kurang, itu adalah maksudnya membangkitkan semangat kepada diri kita, bakawan tadi kan, dan menunjukkan kalau kita tersalah kawan tadi. Nah, dengan cara apa? Dengan perkataan daripada seorang kawan tadi. Seperti mana pertemanan orang yang ridho dengan dirinya, tadi yaitu orang yang merasa baik tadi. Nah, merasa baik, ya. Jadi gara-gara berkawan tadi, gara-gara berguru tadi, akhirnya orang tersebut tatagur. Nah, walaupun ibaratnya kita tuh alim, walaupun alim tahu ilmunya, tapi gara-gara berkawan maka jadi tercegah daripada keburukan hati yang merasa baik tadi. Karena sesungguhnya li'anna ilmahu ghairu nafi'an lahu. Karena walaupun orang itu berilmu banyak, walaupun beramal banyak, tapi punya penyakit di hati, maka itu kada ada manfaatnya. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin menunjukkan orang itu baik hidupnya nih setelah mati nanti, setelah meninggal. Walaupun orang itu alim ganal, alim besar menurut kita 7 orang itu wali ya.
Tetapi ketika Sidin meninggal dunia, orang yang hidup ini kada diberitahu bahwa orang ini selamat dikubur, itu belum dikatakan baik. Nah, karena baiknya seseorang tersebut setelah dia sudah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dan rohnya tuh menemui orang yang hidup. Dimimpiakanlah orang yang hidup tersebut bertemu dengan almarhum. Barulah dia tuh berkisah bahwa kebaikannya selama hidup ternyata ini saja yang diterima, amal ini saja yang diterima. Nah, jadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang zahir ini nih, yang nampak oleh mata dan diri kita nih, kawan kita kah, diri kita kah, keluarga kita kah, kada kawa diponis baik. Nah, kada kawa diri kita kah, kada kawa juga memponis baik walaupun beramal. Sebelum kita meninggal dunia, kemudian ketika meninggal dunia, roh kita ini mailangi lawan orang yang hidup. Orang yang hidup tadi pula pun yang terbuka ainun basirahnya sudah. Maksudnya sudah masuk ke alam malakut. Nah, orang hidup nih wali juga soalnya. Nah, jadi karena Sidin ini masuk ke alam malakut, tetamulah dengan almarhum dan berkisahlah almarhum ini bahwa aku adalah di dunia ini mengamalkan satu amalan ini sukses. Amalan yang lain do ternyata kada sukses, kada diterima karena banyak riaknya. Nah, makanya kita nih perlu juga berkawan, bersuhbah dengan wali. Bersuhbah dengan wali yang ainun basirnya terbuka. Kalau lah kita meninggal dunia berdahulu atau wali tadi meninggal berdunia berdahulu, nanti kita dibantu Sidin ketika mau sakaratul maut. Nah, jadi gunanya daripada berkawan, bersuhbah, jadi bersuhbah. Jadi jahilin di sini kejahilan apabila seseorang tersebut meridoi dengan dirinya. Nah, kejahilan yang sebenarnya jahil tuh lawan diri kita, yaitu apabila diri kita ini merasa benar deh, merasa bagus terus walaupun tak amal. Itu adalah ghayatud darura, yaitu puncaknya kesalahan, puncaknya masalah, puncaknya kesalahan. Karena kalau orang tersebut ibaratnya melihat dirinya baik, maka kadang melihat aib seorang karena ditutupi terus. Tapi sebab kita berkawan lawan ataupun berguru lawan guru nang tadi yang kawa mengarahkan kita, akhirnya kita terselamat. Wasuhbatu, adapun berkawan orang yang tidak ridho kepada dirinya walau dia jahil, itu lebih baik. Nah, berkawan ibaratnya orang tuh kada tapian pesantren, kada bisa baca kitab. Tapi ketika kita berkawan lawan Sidin, sekalinya Sidin ini tahu keburukan kita dan mau mengisahkan keburukan kita, itu lebih bagus. Tapi jarang bang, ibaratnya langsung menegur kan. Nah, kecuali orang kawan tadi ibaratnya benar-benar akrab baru menegur. Kalau menegur, kalau tersinggung pulang kan, nah itu pulang.
Padahal sifat penyinggungan ini salah satu adalah hijab, penutup untuk kita bagus. Nah, karena sesungguhnya satu kebodohan itu tidak mendurat, maksudnya kada bahaya. Nah, jadi orang yang menegur tadi, walaupun orangnya kada tapian pintar, maksudnya kada tapian alim, bahwa kebodohan dia itu kada menjadi bahaya. Yang bahaya tadi ibaratnya berdiam tadi, walaupun alim orangnya, kada mengarahkan kita. Apalagi masalah penyakit dalam, itu yang bahaya. Tetapi kalau orang yang kada alim tadi mengarahkan kita, itu kada bahaya. Wa ilmuhu alladhi aujaba lahu adamu ridha nafsihi nafiun ghayatun nafi'. Jadi kalau seandainya orang tuh bakawal kita tadi kemudian mengarahkan perkara-perkara yang merusak hati tadi, maka itu adalah puncak daripada kemanfaatan. Idza hasalahu hadzal ilma la jahla indahu. Kalau seandainya tuh orang tersebut mendapatkan pengetahuan daripada orang yang kada, yang jahil tadi, maka itulah kita dapat ilmu. Nah, arti kata siapa saja nama pandir mengarahkan kebaikan, walaupun anak kecil, kita harus ambil kemanfaatan. Makanya dikatakan dalam mahfudat la yanzur man qala wala tanjur man qala, unjur ma qala wala tanjur man qala. Lihatlah nasihatnya, jangan melihat siapa yang berpandir. Nah, kayak itu juga. Kalau kita sedikit-sedikit tentang ilmu bertakun diarahkan oleh orang bertakun, sanatnya dari mana aja, nah, ijazahnya dapat dari mana aja, mondok dari mana aja, belajarnya di mana, itu kita kalau meneliti itu dulu, maka ibaratnya kita sudah waktu pulang. Sedangkan kita nih ibaratnya orang mengarahkan tadi adalah kewajiban kita, dan kita pas waktu itu ibaratnya sudah waktunya hendak beramal. Nah, karena sedikit saja penyakit ini kada taubati musnah seberatan amaliyahnya. Nah itu Bang, misalnya penyakit hasad, kita hendak hasad, padahal dalam hadis tadi barang siapa yang hasad sekali maka akan habis seberatan amalnya, seperti mana kayu terbakar oleh api. Nah, ketika kita nih ibaratnya ditegur oleh seseorang jangan hasad, kemudian kita hendak meneliti orang tersebut, berujung hangus dahulu, hanya tahu seseorang yang menyampaikan tadi. Nah, itu kada boleh. Jadi siapa saja yang menyampaikan, kalau itu untuk kebaikan, maka kita pakai. Nah, gitu. Karena ucapan tadi adalah obat. Sedangkan kita nih ibaratnya penyakitnya penyakit parah. Jadi kita jangan banyak batakun dulu, ini obat. Toko mana ini nukar? Siapa yang mau olah, apa bahannya? Nah, kalawasan kita. Jadi apabila itu bagus untuk pengobatan kita jangan terlalu banyak batakut. Tapi ini bagi orang yang sudah paham hatinya. Tapi kalau kada paham kita nih berguru atau
wajib kan kita harus tahu kan, harus tahu dari mana gurunya pulang, asal usulnya, kemudian sisilah. Tapi itu kalau urusan ilmu syariat. Nah, ilmu syariat kita harus bertakon dok. Ilmu syariat nih, ilmu syariat fikih. Nah, harus bertakon kita, gurunya siapa, mondoknya di mana. Tapi kalau ilmu batin ini, atau apalagi ilmu laduni, itu kadang-kadang ilmu laduni keluar dari mulut mantan penjahat. Nah, itu mantan penjahat. Makanya Imam Malik radhiyallahu anhu seorang imam nih, seorang imam berguru lawan Ma'ruf al-Qarhi. Sedangkan Ma'ruf al-Qarhi terkenal bekas penjahat. Maka ditagur orang sekampungan. Tuan guru, kenapa pihak berguru lawan si Ma'ruf al-Qarhi, mantan preman, penjahat? Ujar Imam Malik, sesungguhnya kalau aku ini dapat ilmu nampak saja yang sudah melewati tangan dari mulut beberapa orang turun-menurun, dan dari pertama sampai ke wadah aku tuh jahidin mungkin kada sempurna. Dari kitab pemahamannya berbeda. Tetapi kalau dari Ma'ruf al-Qarhi itu ilmunya langsung dari Allah Ta'ala. Karena apa? Ilmunya ilmu laduni. Ya Allah, mudah-mudahan ya kalau pahamnya kita. Bahwa intinya pengajian hari ini yaitu kita masalah berkawan, bersuhbah ataupun berguru. Itu walaupun guru secara tegur untuk rohani, walaupun guru tersebut kada alim gitu nah. Kada alim yang sempurna. Tapi kalau ilmu zahir itu gurunya harus sempurna. Menguasai ilmu bermacam-macam ilmu fan. Nah, tetapi kalau di dalam kitab ini, kalau untuk menegur masalah urusan rohani, orang tersebut kada disyaratkan alim zahir. Yang penting pas saja obatnya pakai. Insyaallah, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.